Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas informasi berkenaan dengan teknis penentuan optimalisasi bagi rekan-rekan pada P3K tahap 2, di mana rekan-rekan mendapatkan kode R3L2. Ini adalah yang mendapatkan optimalisasi. Kemudian bagi rekan-rekan yang melamar pada formasi tampungan, mereka mendapatkan kode R3T. Kapan mereka akan diangkat? Ikuti video ini sampai selesai. Baik, di sini kita akan membahas beberapa informasi. Pertama adalah berkaitan dengan R3T, yaitu mereka yang melamar pada formasi tampungan, dan informasi penjelasan berkaitan dengan optimalisasi dan contoh penentuan siapa yang menang pada optimalisasi yang disampaikan BKD. Namun sebelum itu kita sampaikan dulu hasil update terbaru lagi untuk pengumuman P3K tahap 2, di mana di sini sudah ada untuk guru tahap 2 di Kabupaten Mojokerto. Kemudian hasil P3K tahap 2 di Kapuas, kemudian juga untuk tenaga guru dan tenaga kesehatan serta teknis di Kabupaten Karanganyar. Kemudian tenaga guru di Sumatera Barat atau Provinsi Sumatera Barat. Kemudian P3K di Kota Padang tahun 2024. Kemudian pengumuman P3K di Kota Banjar, kemudian lagi untuk tenaga guru di Kota Samarinda. Selanjutnya pengumuman P3K di Kabupaten Sleman. Kemudian untuk tenaga guru dan kesehatan serta nakes di Balikpapan. Kemudian di Bolang Mangondau Timur ya untuk P3K tahap 2. Kemudian tahap 2 di Provinsi Bangka Belitung. Kemudian untuk penerimaan hasil P3K di Kota Bitung. Selanjutnya untuk P3K di tahap 2 di Jawa Tengah. Kemudian hasil tahap 2 di Temanggung ya. Kemudian di Tegal. Kemudian di Kota Mojokerto untuk guru. Kemudian untuk tenaga teknis di Provinsi Bali. Selanjutnya untuk tenaga teknis lagi di Kabupaten Lumajang. Kemudian untuk P3K di Kabupaten Pacitan. Kemudian P3K tahap 2 di Sulawesi Tenggara. Kemudian pengumuman lagi di Kabupaten Pasuruan. Kemudian pengumuman lagi P3K tahap 2 di Ponorogo. Kemudian juga ada pengumuman P3K di Provinsi Lampung. Kemudian untuk di Kabupaten Bandung serta di Kota Banjar. Selanjutnya pengumuman P3K di Kabupaten Tangerang ya. Selanjutnya untuk tenaga guru di Kabupaten Subang. Kemudian untuk tahap 2 di Provinsi Banten. Kemudian untuk Kemenak ya di Kementerian Agama juga sudah diumumkan. Kemudian P3K tahap 2 di Kemenhan. Kemudian P3K di Kabupaten Asahan. Kemudian P3K guru di Kota Madiun. Selanjutnya untuk P3K di mana nih? Ya sudah ya di Kota Madiun. Nah kemudian berkenaan dengan pengumuman P3K formasi tampungan ya, disampaikan di sini bahwa menjawab pertanyaan berkaitan dengan yang TMS tahap 1 atau terdata di database tapi tidak mendaftar di tahap 1, atau XTK 2 yang baru mendaftar tahap 2. Kenapa nama saya tidak ada dalam pengumuman padahal saya ikut ujian? Nah, disampaikan bahwa di pengumuman di BKD itu ada 4 lampiran. Bapak Ibu dengan kondisi seperti ini adalah memang seharusnya melamar di tahap 1, hanya saja karena satu dan lain hal tidak ikut di tahap 1. Seharusnya Bapak Ibu nggak bisa melamar lagi, tapi karena ada aturan, akhirnya diberikan kesempatan. Nah, untuk semua ini mereka masuk ke dalam formasi tampungan. Itu ada salah satu lampiran dengan kode masing-masing R3T, ya ini ya, R3 tampungan. Nah, ini memang diumumkan terpisah. Silakan dibaca untuk lebih jelasnya. Lalu kenapa di akun tidak ada penjelasan? Memang di akun SSSN memang tidak mengumumkan berkaitan dengan hal itu. Mereka hanya cuma kasih kode saja. Penjelasan di lengkapnya ada di pengumuman dari BKD yang mencakup penjelasan terhadap hal-hal yang tidak diterangkan di BKN. Apakah mereka dinyatakan lulus? Nah, untuk peserta tampungan ini tidak ada yang dinyatakan lulus atau tidak lulus. Yang namanya formasi tampungan ini adalah hanya mengakomodir ya peserta yang tidak ikut sebelumnya untuk dapat masuk pada seleksi CAT. Karena hal itu seharusnya rekan-rekan mendaftar di tahap 1.
Hanya saja karena perintah undang-undang akhirnya diputuskan bisa mendaftar. Formasinya sendiri kan di luar dari formasi yang ditetapkan oleh Menpan RB. Itulah disebut dengan nama formasi tampungan. Jadi ini nanti baca di pengumuman. Nah, untuk informasi rekan-rekan ini diharap menunggu ya, karena memang rekan-rekan yang tampungan ini tentu saja akan diumumkan belakangan. Mengantri alias mengantri ya, karena memang yang diumumkan adalah yang masuk dalam formasi dulu. Pastinya setelah ada penjelasan resmi dari BKN nanti akan baru disampaikan. Untuk status saat ini masih R3T, mohon bersabar dulu. Ini ibaratnya masih antrian masuk ruang ujian kemarin. Hanya masalah siapa yang masuk ruang terlebih dahulu, karena kalau sekaligus masuk semua pasti tidak akan muat. Nah, intinya begitu. Jadi untuk rekan-rekan tampungan ini masih menunggu lebih jauh ya dibandingkan R3, R2 biasa. Karena mereka R3, R2 ini sudah prinsipnya kemarin mendaftar pada formasi yang dibuka, namun tidak cukup formasinya. Namun formasi tampungan ini sama sekali tidak ada formasi dan pasti lebih akan menunggu. Nah, sekarang penjelasan berikutnya berkenaan dengan bagaimana penentuan dari optimalisasi yang pada prinsipnya ini diumumkan di tahap 2 kemarin ya. Tapi Bapak Ibu yang tidak care ataupun tidak peduli ini tidak membaca informasi ini. Nah, untuk optimalisasi yang dilihat ialah kesesuaian jabatan dan kualifikasi pendidikan. Jadi begini contohnya, ada formasi jabatan pengelola layanan operasional, kualifikasi S1 hukum dan S1 administrasi negara ya. Harusnya bukan pengelola ya, penata ya. S1 kok ini. Jumlah formasi ada 3 yaitu di BKPSDM. Di tahap 1 sudah terisi 2 formasi. Nah, tahap 2 tidak ada melamar, pasti ada sisa berarti. Nah, sementara itu di PU ada 1 peserta formasi pengelola layanan operasional juga di tahap 1, kualifikasinya S1 teknik sipil, status R3. Dinas Pendidikan ada 3 peserta pengelola layanan operasional juga di tahap 1 dengan kualifikasi S1 ilmu hukum. Ini kita seragamkan ya, ini bukan pengelola tapi penata ya. Nah, dengan status R3 juga. Jadi di PU ada, tapi teknik sipil, di Dinas Pendidikan ada ilmu hukum. Maka yang mengisi adalah yang di Dinas Pendidikan yang ilmu hukum tadi ya. Kenapa tidak yang di PU? Karena yang di PU beda kualifikasinya, yaitu teknik sipil. Sedangkan yang ada sisa tadi adalah S1 ilmu hukum dan S1 administrasi negara. Nah, ini cara penentuannya. Nah, kemudian karena sisa formasi hanya 1, maka peringkat 1 terbaik yang menduduki ya. Karena nanti akan di ranking. Maka setelah optimalisasi peringkat 1, pelamar di Dinas Pendidikan itu nanti yang berstatus R3, ini nanti akan mendapatkan pengumuman R3 L2 pada pengumuman tahap 2 ya. Jadi otomatis akan mendapatkan pengumuman seperti ini. Yang artinya peserta tersebut berasal dari database BKN dan lulus pasca optimalisasi. Nah, kira-kira begitu. Dan proses ini semuanya by system, tanpa campur tangan ataupun permintaan khusus. Seperti pertama kali dulu, kami di pemerintah daerah sama sekali tidak ada kepentingan terkait siapa yang akan lulus. Yang akan kami pastikan bahwa proses berjalan sesuai aturan untuk mengisi kebutuhan pegawai. Sekaligus PR besar yang juga secara nasional untuk menyelesaikan tenaga non-ASN waktu itu. Nah, ini ya informasi penjelasan tentang optimalisasi yang sebenarnya sudah diumumkan ya sebagian di pengumuman tahap 2 jika memang formasi itu kosong. Nah, ini mekanismenya dalam penentuan optimalisasi, dan informasi tadi adalah untuk rekan-rekan yang berada di formasi tampungan yang masih akan menunggu lebih lama lagi dibandingkan mereka yang hanya mendapatkan kode R3 dan R2 saja. Demikian update yang dapat kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.